Kenapa orang baik sering kalah dari orang yang pandai bermain situasi? Pernah nggak kamu merasa ada orang yang sebenarnya baik, jujur, rajin, bahkan suka membantu orang lain, tapi hidupnya terasa jalan di tempat? Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya biasa saja, bahkan kadang suka mencari muka, pandai mengambil kesempatan, dan tahu bagaimana berbicara kepada orang yang tepat. Anehnya, justru dia yang lebih cepat naik jabatan, lebih cepat sukses, dan lebih banyak mendapatkan peluang. Akhirnya muncul pertanyaan, apakah menjadi orang baik itu tidak ada gunanya? Bayangkan ada dua orang karyawan. Sebut saja Andi dan Budi. Andi adalah tipe orang yang selalu datang tepat waktu. Dia jarang menolak pekerjaan tambahan. Kalau ada rekan kerja kesulitan, dia membantu. Kalau ada tugas mendadak, dia mengerjakannya. Semua orang menganggap Andi orang baik. Di sisi lain ada Budi. Budi juga bekerja keras, tetapi dia punya satu kemampuan yang berbeda. Dia tahu kapan harus bicara. Dia tahu bagaimana menyampaikan ide kepada atasan. Dia tahu cara membangun hubungan dengan orang-orang penting di kantor. Dia tahu bagaimana menunjukkan hasil kerjanya. 5 tahun kemudian, Andi masih bekerja keras. Budi sudah naik jabatan. Andi mulai kesal. Dalam pikirannya muncul kalimat, saya lebih rajin dari dia. Saya lebih loyal dari dia. Kenapa dia yang naik? Pertanyaan ini tidak hanya terjadi di kantor. Di bisnis juga sama. Di organisasi juga sama. Bahkan dalam hubungan pertemanan dan keluarga juga sama. Banyak orang baik merasa tidak dihargai. Padahal masalahnya bukan karena mereka terlalu baik. Masalahnya karena mereka hanya mengandalkan kebaikan. Ini bagian yang cukup menyakitkan. Dunia tidak bisa membaca isi hati. Dunia tidak tahu seberapa tulus niatmu. Yang dunia lihat adalah hasil. Misalnya kamu punya usaha, kamu sangat baik kepada pelanggan, tapi produkmu biasa saja, sementara kompetitor lebih galak, tetapi produknya lebih bagus. Menurutmu pelanggan akan memilih siapa? Sebagian besar akan memilih produk yang lebih baik, karena dunia menghargai nilai yang diberikan, bukan hanya niat yang dimiliki. Menjadi baik itu penting, tetapi kebaikan tanpa kemampuan seringkali tidak cukup. Kesalahan kedua, banyak orang mengira baik berarti selalu mengalah, selalu membantu, selalu menerima permintaan orang lain. Padahal tidak, itu bukan baik, itu tidak punya batasan. Orang yang tidak punya batasan akan mudah dimanfaatkan. Bayangkan ada seseorang yang setiap hari meminjam uang kepadamu, dan setiap hari kamu mengizinkannya. Lalu suatu saat uangmu habis. Siapa yang rugi? Kalian berdua. Menjadi baik bukan berarti mengatakan iya kepada semua orang. Kadang justru kebaikan membutuhkan keberanian untuk berkata tidak. Karena orang yang tidak bisa berkata tidak, perlahan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ada fenomena menarik. Banyak orang baik merasa tidak nyaman ketika harus mempromosikan diri. Mereka berpikir, nggak enak kalau kelihatan cari perhatian. Nggak enak kalau terlalu menonjol. Nanti dikira sombong. Akhirnya mereka diam. Masalahnya, kesempatan sering datang kepada orang yang terlihat. Bukan karena dia paling hebat, tetapi karena orang lain tahu dia ada. Kalau kemampuanmu luar biasa tetapi tidak pernah terlihat, bagaimana orang bisa memberikan kesempatan? Mempromosikan kemampuan bukan berarti sombong. Itu berarti memberitahu dunia apa yang bisa kamu bantu. Kesalahan terbesar adalah menganggap pilihan hidup hanya dua. Menjadi baik, atau menjadi licik. Padahal ada pilihan ketiga. Menjadi baik sekaligus kuat. Menjadi baik sekaligus tegas. Menjadi baik sekaligus cerdas. Menjadi baik sekaligus berani. Orang-orang seperti inilah yang biasanya paling dihormati. Karena mereka membantu orang lain, tetapi tidak mudah dimanfaatkan. Mereka menghargai orang lain, tetapi juga menghargai dirinya sendiri. Jadi, kenapa orang baik sering merasa kalah? Bukan karena dunia membenci kebaikan, tetapi karena kebaikan saja tidak cukup. Kita tetap membutuhkan kemampuan, kita tetap membutuhkan keberanian, kita tetap membutuhkan batasan. Menjadi baik adalah kualitas yang luar biasa. Tetapi menjadi baik tanpa ketegasan bisa membuatmu dimanfaatkan. Menjadi baik tanpa kemampuan membuatmu tertinggal. Dan menjadi baik tanpa keberanian membuatmu tidak terlihat. Jadi jangan berhenti menjadi orang baik. Tetapi tambahkan satu hal lagi. Jadilah orang baik yang kuat. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya baik.
Dunia membutuhkan lebih banyak orang baik yang mampu membuat perubahan.